pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini, ketika kita akan melakukan seluruh aktivitas kerja kita di sepanjang hari, tetapi melandasi dari semua tugas pekerjaan dan penata layanan kita, sebelumnya kita akan merenungkan dan membaca serta mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Bagian pembacaan perenungan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Galatia pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat pagi hari yang indah ini, ketika kami bangun pagi dalam tubuh dan jiwa yang segar, ada kekuatan baru, anugerah baru yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami selaku pribadi lepas pribadi. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai akan seluruh aktivitas kerja kami akan bersaat teduh, bahkan kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu setiap kami pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan siaran ini, kami berdoa Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan firman yang kami baca, firman yang akan kami dengar, tidak berlalu di dalam pendengaran kami di hari ini, tetapi mendapatkan tempat di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman ini akan melandasi seluruh aktivitas kerja kami di hari ini. Inilah kami Tuhan, bersabdalah kepada kami semua karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kitab Galatia pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dari bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi. Status sebagai warga negara sudah pasti status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya. Dalam suatu negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita pun tahu bahwa status kita adalah sebagai warga negara Indonesia dan berada serta tinggal menetap di bumi cendrawasih. Adapun juga hal-hal yang menjadi aturan tertentu serta hukum dan berbagai macam adat istiadat di dalamnya dengan bermacam suku. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagaimana dengan bacaan kita saat ini? Apa kaitannya? Mari kita kembali melihat bagaimana Rasul Paulus menulisnya di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jikalau kita baca ayat ini sebelumnya di bawah perikop kemerdekaan Kristen, yakinkah kita sudah merdeka? Dan mengapa bacaan ini tentang kemerdekaan Kristen? Sudah pasti kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kehidupan kita. Konteks ketika Paulus dalam perjalanan jauh ke Asia, khususnya ke kota Galatia, ia melakukan untuk mendengar dan melihat pertentangan yang terjadi di dalam jemaat Galatia tentang makna kebenaran iman yang hanya diberikan pada orang bersunat. Paulus mengatakan makna kebebasan bukanlah bebas melakukan dosa, bukan melakukan apa saja semau kita, untuk mengikuti hawa nafsu kita sebagai manusia. Kita pun tahu bahwa kata merdeka yang artinya bebas, tidak dijajah adalah kata yang indah untuk didengar. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang dan bahkan haruslah juga
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih ketika sudah merdeka. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentu saja kita tahu status kita sebagai warga negara. Tapi tahukah kita juga bahwa kita juga adalah bagian dari warga kerajaan Allah? Dengan apakah kita menyandang status itu? Dan oleh kasih karunia Allah, lalu bagaimana kita memperhatikan diri kita sebagai warga kerajaan Allah? Di saat ini kita tahu bahwa dalam negara ini ada aturan-aturan dan syarat tertentu yang harus dipatuhi, serta hukum-hukumnya. Maka dengan itu pun sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menunjukkan etika kita sebagai seorang Kristen. Dan di dalam firman-Nya juga ada aturan dan hukum-hukumnya, serta perintah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen dan juga sebagai seorang anak Allah. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perintah yang harus kita lakukan terambil di dalam ayatnya yang ke-13 bagian C. Ketika kita sudah merdeka, maka layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan juga ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman-Nya itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan sebagai peringatan terambil pada ayatnya yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Untuk itu, marilah kita tunjukkan diri kita sebagai warga kerajaan Allah dan sikap dan tindakan kita yang tercermin dalam tata kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Ketika kami mendengarkan firman-Mu di hari ini yang melandasi seluruh tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Dan biarlah dalam kebenaran firman yang kami dengar di hari ini akan terus memberikan kami kekuatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami dituntut untuk taat dan setia untuk melakukan firman-Mu. Maka untuk itu kami undang kuasa Roh Kudus berperkara di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Dan biarlah dengan kebenaran firman-Mu di hari ini menjadi kekuatan bagi kami yang akan kami pegang ketika kami ada di dalam tanggung jawab kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dimanapun kami ada dan berkarya. Seluruh aktivitas kerja kami di hari ini, Bapa, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan sampai dengan terbenamnya matahari. Kami bawa dan kami letakkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Yang kami naikkan dan persembahkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.